mengatakan bahwa Yesus kita adalah juru selamat kita. Dia adalah jaminan mulia untuk kita semua, karena Yesus milik kita abadi. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku maha besar. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara, mari sebelum kita mulai renungan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, kita menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, sehingga pada hari ini kami boleh untuk merenungkan kembali bersama-sama kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap kami Kau urapi, Kau bantu kami sehingga kami boleh ya Tuhan untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan hari ini. Kiranya Tuhan menuntun hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah milikilah iman. Saudara, bacaan kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama dan nanti kita lanjut ayat yang ke-6. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lanjut, tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ibarat sebuah bangunan, kualitas hidup seseorang yang benar itu sesungguhnya juga sangat ditentukan oleh kokoh tidaknya pondasi yang mereka bangun.
Begitu juga dengan hidup kerohanian yang baik, harus dibangun dengan pondasi yang kokoh pula. Dan pondasi yang kokoh bagi kehidupan orang percaya, seperti yang kita baca hari ini dengan jelas dikatakan adalah iman. Hal ini jelas saudara, diungkapkan dalam surat Ibrani nas kita hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya kita semua tentu tidak asing dengan ayat dalam surat Ibrani ini. Bahkan mungkin sudah berkali-kali atau ribuan kali kita membaca ayat rema ini. Namun saudara, hari ini biarlah kita bisa melihat lebih dalam lagi mengenai iman. Sebab seperti apa iman dalam Alkitab dijelaskan dengan baik dalam Ibrani 11 ini. Pasal ini memberikan kesaksian bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab menjalani hidup mereka dengan iman. Pasal yang sama juga menegaskan bahwa tanpa iman seorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi hari ini biarlah setiap kita menyadari bahwa iman itu sangat penting bagi kehidupan kita. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam setiap hal yang kita lakukan, kita putuskan atau kita jalani. Karena saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita adalah bagian orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Sehingga sebagaimana bangunan yang kokoh harus memiliki fondasi yang kuat, kehidupan orang percaya pun harus didasarkan pada fondasi yang kuat itu, yaitu iman. Sehingga kita seharusnya saudara tidak perlu ragu lagi akan hal tersebut. Karena saat saudara baca ayat 2 dan selanjutnya dalam perikop ini, kita bisa lihat sudah banyak sekali saksi-saksi iman di mana kita bisa belajar dan menjadi yakin. Kita juga belajar dari saksi-saksi iman dalam tokoh Alkitab seperti Henokh, Abraham, pemuan Kanaan, perwira di Kapernaum, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Mereka bukan saja beriman kepada Allah, tapi juga melakukan suatu perbuatan berlandaskan iman yang luar biasa sebagai wujud percayanya. Ini menarik saudara untuk kita perhatikan juga, bahwa saksi-saksi iman dalam Alkitab tadi itu tidak harus menjadi dulu seorang nabi, raja, atau imam, tapi juga masyarakat biasa. Bahkan ada yang seringkali dianggap rendah atau hina dalam kehidupan sosial sekalipun, ternyata dia bisa Tuhan pakai karena imannya. Ini luar biasa saudara. Bahkan kita bisa lebih lanjut bahwa banyak tokoh Alkitab yang bisa kita lihat juga tokoh Alkitab yang imannya luar biasa. Mereka hanya hidup memegang janji-janji Allah tanpa melihat realisasinya pada mereka hidup. Tapi janji-janji itu rupanya cukup membuat mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan taat kepada Tuhan. Dan bahkan kita bisa lihat mereka hidup taat seakan janji-janji itu sudah digenapi. Mengapa mereka bisa seperti itu saudara? Karena memang beriman itu berarti berpegang teguh, meyakini firman Tuhan serta melakukan atau mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana hal itu harus dilakukan oleh semua orang percaya. Tidak peduli punya jabatan atau tidak, tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli pendidikan tinggi atau rendah, termasuk saudara dan saya. Kita juga harus bisa beriman dan menjadi saksi iman di dalam kehidupan ini. Amin. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya milikilah iman di dalam hidup Anda. Mari kita hidup dalam iman dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, iman yang akan membuat hidup saudara tetap berkualitas. Kerohanian saudara tetap teguh
Dan baik saat saudara menjalani pergumulan, perjuangan, baik dalam keluarga, kehidupan dengan tetangga, lingkungan, atau dimanapun Allah tempatkan saudara, saudara dapat tetap menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Amin. Pertanyaannya sekarang saudara, seperti apakah iman yang sesuai dengan Alkitab? Karena memang kita tidak boleh sembarangan beriman, ya. Banyak memang orang Kristen yang terjebak di dalam konsep iman yang salah, di mana kita lebih mementingkan ego kita sendiri, berusaha mengatur Tuhan, ya. Dan kalau Tuhan tidak jawab, akhirnya kecewa dan tidak percaya lagi kepada Tuhan lagi. Oleh karena itu, mari hari ini kita renungkan seperti apakah sebetulnya iman yang sesuai dengan Alkitab. Iman yang alkitabiah adalah saudara, percaya sepenuhnya dan bergantung kepada Tuhan yang ditandai dengan ketaatan kepada firman-Nya. Jadi memang kita harus pahami bahwa kehidupan kekristenan tidak mengandalkan logika atau kekuatan manusia. Namun sesuai dengan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sehingga kehidupan kita memang harus bersandar penuh pada perintah dan kehendak dan kekuatan Tuhan. Iman itu tidak muncul dari diri manusia, tetapi dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita yang tetap membutuhkan respon dari kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelaslah bahwa iman yang alkitabiah adalah kepercayaan penuh dan ketaatan mutlak yang kita letakkan kepada Kristus yang sanggup menyelamatkan, menjaga, memelihara, membela, menguduskan, dan mengubahkan kehidupan kita. Iman yang alkitabiah bukanlah disandarkan kepada pemikiran kita tentang Tuhan, tetapi disandarkan kepada kenyataan dan kebenaran yang Tuhan ungkapkan mengenai dirinya. Iman yang alkitabiah berarti percaya bahwa ketika kita melakukan segala pengajarannya dan perintah-perintahnya, maka janji-janjinya akan Dia penuhi dengan cara yang ajaib bagi kita, sesuai dengan kehendaknya dan bukan kehendak kita. Oleh karena itu, agar hal ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pemahaman yang baik tentang karakter Allah. Perintah dan janjinya yang telah dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, kita harus memahaminya dengan baik. Dan pernyataan mengenai Kristus Yesus dapat kita temukan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi iman kita saudara bukanlah iman yang buta, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebagai penutup saudaraku, sekaligus perenungan bagi kita orang percaya saat ini, bila mana sekarang mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kekeringan dalam hidup ini, seperti misal pada zamannya Ishak, maka ingatlah Tuhan berkata, tenang, diamlah di sini dan menaburlah. Maka percayalah kita akan memetik hasilnya. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Walaupun orang berkata itu mustahil, tetapi yakinlah oleh iman bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah janji dari Allah buat hidup kita juga saat ini. Mari miliki keyakinan yang sungguh kepada Allah, serta beribadahlah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mukjizat-mukjizat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Allah yang sama selalu ada bersama kita
dan menyertai kita. Dia Allah yang tidak bisa kita lihat karena keterbatasan mata kita. Tapi biarlah iman yang ada pada kita yang akan mengatakan bahwa Yesus ada di samping kita. Dan dia tahu setiap persoalan kita, maka dia pasti akan menolong kita. Jadi apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, sekali lagi percayalah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Mungkin saat ini kita belum lihat apa-apa, tapi tetaplah yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata bagi hidup kita. Milikilah iman yang sungguh kepadanya dan percayalah kita akan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh diingati untuk pentingnya kami ya Tuhan memelihara iman kami, memiliki iman dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau saat ini kami masih beriman dengan pikiran kami sendiri, dengan ego kami sendiri, biarlah pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami mau beriman dengan benar. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau meletakkan hidup kami hanya di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami ini tidak akan pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengasihi dan menyayangi, menolong kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mendukung dalam doa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini, apapun sakit penyakitnya. Tuhan, kiranya Kau menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi mereka saat ini yang mungkin dalam pergumulan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Kau memberikan hikmat atas setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan demi pergumulan mereka. Dan mereka bisa melihat rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga dukung dalam doa untuk kegerakan gereja kami. Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu menolong setiap kami, Roh Kudus menolong kami dalam kegerakan kami ya Tuhan, dalam pelayanan kami ya Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa boleh ya Tuhan untuk datang kepada Engkau, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga dukung dalam doa untuk tim ibadah kami yang telah setia melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap personel tim ibadah ya Tuhan. Dalam kesetiaan mereka Tuhan berkati ya Tuhan. Dalam pengorbanan mereka Tuhan berkati ya Tuhan. Dan lindungilah mereka di masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan. Bahkan dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami melihat harapan ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa tetap kuat ya Tuhan untuk melihat ya Tuhan bahwa pertolongan-Mu sempurna atas dunia ini ya Tuhan. Pandemi ini kami yakin segera berakhir ya Tuhan. Seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.